Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Monteza. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dan penuh hikmah. Sebuah kisah tentang seorang turis asal Amerika yang mengalami momen luar biasa di malam Lailatul Qadar. Saat ia tidur di sebuah masjid, ia bermimpi melihat sosok yang sangat beliau kagumi, yaitu Yesus, alaihi salam, sedang sholat. Apa yang terjadi setelahnya? Kisah ini menjadi sebuah perjalanan spiritual yang sangat menginspirasi, dan membuat sang turis tersebut memutuskan untuk masuk Islam. Sebelum kita lanjut, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau kelak diberikan kepada kita di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Baca juga deskripsi video ini agar kamu gak gagal paham tentang cerita yang akan kita bahas. Yuk, simak video ini sampai habis. David, seorang pria berusia 40 tahun asal Amerika, adalah seorang turis yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berlibur dan menjelajahi budaya baru. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang sangat terbuka terhadap berbagai kepercayaan dan budaya. Meskipun ia dibesarkan dalam tradisi Kristen, David selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap agama-agama lain dan sering membaca buku serta berdiskusi tentang berbagai pandangan spiritual. David dikenal sebagai pribadi yang ramah, bijaksana, dan sangat tertarik untuk mempelajari hal-hal baru. Ia selalu ingin memahami lebih dalam tentang dunia di sekitarnya dan memiliki hati yang terbuka terhadap perbedaan. Hal ini membuatnya mudah beradaptasi di berbagai negara dan berkenalan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Saat ia berlibur ke Indonesia, David memilih untuk datang pada bulan Ramadan, sebuah bulan yang sangat penuh makna bagi umat Muslim. Ia tertarik dengan kekhidmatan ibadah puasa dan ingin merasakan sendiri bagaimana umat Islam menjalani bulan yang penuh berkah ini. Meskipun David bukan seorang Muslim, ia sangat menghargai nilai-nilai spiritual dan rasa persaudaraan yang tumbuh selama bulan suci tersebut. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanannya kali ini akan membawanya pada pengalaman yang begitu mendalam. Sebuah kisah yang dimulai di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang kelak akan mengubah pandangannya tentang kehidupan dan iman. Mari kita simak perjalanan David yang luar biasa ini, yang akan menginspirasi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup. Kisah David dimulai dengan sebuah keputusan yang tampaknya sederhana, namun akhirnya mengubah hidupnya selamanya. David, seorang pria berusia 40 tahun asal Amerika, telah lama mendengar cerita tentang Indonesia, sebuah negara yang kaya dengan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya yang memukau. Namun, baru beberapa minggu sebelum keberangkatannya, ia menemukan iklan-iklan wisata yang menarik perhatian di media sosial. Iklan-iklan tersebut menampilkan pemandangan alam yang luar biasa, pantai-pantai indah dengan pasir putih, pegunungan yang menjulang tinggi, dan kebudayaan yang begitu kental dan beragam. Setelah melihat gambar-gambar yang memikat hati itu, keinginan David untuk berlibur ke Indonesia semakin kuat. Kenapa tidak? Pikirnya, ia selalu ingin mengeksplorasi tempat-tempat baru, terutama yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keramahan penduduknya, yang menurut David, merupakan alasan yang lebih dari cukup untuk menjadikan negeri ini sebagai tujuan perjalanannya kali ini. Pada suatu pagi yang cerah, dengan semangat penuh, David bersiap untuk berangkat. Ia mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah koper hitam yang cukup besar, membawa segala sesuatu yang perlu untuk perjalanan panjangnya. Ia mengenakan kaos dan celana panjang nyaman, siap untuk menghadapi perjalanan yang akan berlangsung selama berjam-jam. Ini akan menjadi petualangan yang luar biasa, gumamnya sambil mengunci pintu rumahnya dan menuju bandara. Sesampainya di bandara, suasana penuh dengan aktivitas orang-orang yang sibuk, suara pengumuman, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan aroma kopi yang tercium dari kafe-kafe di sekitar memberikan suasana yang khas. David merasakan campuran antara kegembiraan dan sedikit kecemasan. Bagaimanapun juga, ini adalah perjalanan panjang dan ia akan melintasi benua untuk sampai ke Indonesia. Pesawat pun lepas landas dari Amerika dan terbang menuju Indonesia. Perjalanan udara itu berlangsung selama lebih dari 18 jam, waktu yang sangat lama. Di sepanjang perjalanan, David mencoba untuk menikmati perjalanan meskipun sedikit merasa lelah. Ia memandangi pemandangan yang terbentang dari jendela pesawat, melihat awan putih yang berarak pelan dan langit biru yang luas. Betapa kecilnya aku di dunia ini, pikirnya, merenung tentang kehidupan.
Setibanya di Bandara Indonesia, David disambut oleh udara tropis yang hangat. Begitu keluar dari pesawat, ia merasakan suhu yang berbeda dengan apa yang ia rasakan di negaranya. Udara segar dan hangat langsung menyentuh wajahnya, membuatnya merasa seperti berada di tempat yang baru. Ia berjalan menuju area kedatangan, kemudian menuju taksi yang akan membawanya ke hotel yang sudah ia pesan sebelumnya. Perjalanan ke hotel cukup memakan waktu, namun David menikmati pemandangan sepanjang jalan. Ia tak henti-hentinya memandangi keramaian kota, gedung-gedung tinggi yang berdiri berdampingan dengan rumah-rumah tradisional, serta orang-orang yang berlalu lalang dengan senyum ramah. Di satu sudut, seorang penjual makanan jalanan menawarkan jajanan khas Indonesia yang menggugah selera. Nanti setelah beristirahat, mungkin aku bisa mencoba, pikir David sambil melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, David tiba di hotel. Begitu sampai di kamar, ia langsung melemparkan koper hitamnya ke tempat tidur dan menarik napas panjang. Akhirnya, ujar David, sedikit merasa lega. Ia menatap pemandangan dari jendela, yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti. Namun, ia tahu bahwa esok hari adalah awal dari perjalanan petualangan sesungguhnya. Setelah beberapa saat beristirahat, David membuka laptopnya dan mulai merencanakan tujuan-tujuan yang ingin ia kunjungi. Salah satunya adalah sebuah pantai indah yang terletak di sebuah desa kecil di pinggir laut. Pantai tersebut konon memiliki pemandangan yang sangat memukau, pasir putih, air laut yang jernih, dan suasana yang tenang. David pun menyusun rencana perjalanan dengan cermat, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan panjang esok hari. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, David sudah siap untuk memulai perjalanan panjangnya menuju pantai. Perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Dan meskipun David sudah biasa melakukan perjalanan jauh, ia merasakan sedikit kekhawatiran. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi semangat untuk melihat pantai yang dijanjikan membuatnya tak sabar. Selama perjalanan, pemandangan yang terbentang di sepanjang jalan sangatlah menakjubkan. Gunung-gunung hijau yang megah, ladang-ladang yang luas, dan desa-desa kecil dengan rumah-rumah sederhana yang dikelilingi pohon-pohon kelapa. Namun, perjalanan ini juga sangat melelahkan. David merasa tubuhnya semakin lelah dan matanya mulai terasa berat. Sepertinya aku perlu istirahat sejenak, kata David pada dirinya sendiri saat ia mulai merasa mengantuk. Ia mencari tempat untuk berhenti. Namun sepanjang jalan tidak ada tempat penginapan atau restoran yang terbuka. Mobilnya melaju terus, dan David mulai merasa frustrasi. Kenapa tidak ada tempat untuk berhenti? Pikirnya sambil mengusap wajahnya yang mulai kelelahan. Akhirnya, saat ia melintasi sebuah desa kecil, David melihat sebuah masjid yang cukup besar dengan pintu pagar yang terbuka. Suasana di sekitar masjid tampak tenang, jauh dari keramaian kota. Keadaan itu seolah menyambutnya, memberikan rasa ketenangan yang ia butuhkan. David berhenti dan turun dari mobilnya. Ia berjalan perlahan menuju teras masjid, tempat yang tampaknya cukup tenang untuk beristirahat. Begitu duduk di teras, ia merasa tubuhnya sangat lelah. Tanpa berpikir panjang, David merentangkan tubuhnya dan berbaring di atas lantai teras yang keras namun dingin. Angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut membawa ketenangan. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga masjid datang menghampiri. Dengan senyum ramah, penjaga tersebut menyapa, "Bapak ingin beristirahat, ini tempat terbuka. Tetapi lebih baik jika Bapak masuk ke dalam masjid. Di sana lebih nyaman untuk beristirahat." David yang merasa sangat lelah mengangguk, "Terima kasih, saya sudah sangat capek." Ia mengikuti penjaga masjid tersebut masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, suasana sangat berbeda, sepi, hening, dan penuh ketenangan. Pencahayaan yang lembut membuat David merasa seperti berada di tempat yang sangat damai. Ia duduk di sudut masjid yang bersih dan rapi, merasakan kesejukan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar, suara azan mulai terdengar, menandakan waktu sholat tiba. Penjaga masjid yang baik hati itu kemudian berkata, "Silakan beristirahat di sini, Bapak, semoga perjalanan Bapak diberkahi." David hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia merasa dihargai dan diterima di tempat yang sederhana namun penuh kedamaian ini. Tanpa ia sadari, masjid ini bukan hanya memberikan tempat istirahat, tetapi juga membuka hatinya untuk merasakan kedamaian yang luar biasa. Dalam keheningan masjid itu, David merasakan sesuatu yang berbeda, suatu perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, begitu mendalam, begitu penuh ketenangan, dan entah mengapa, hatinya terasa begitu terbuka. Itulah awal mula perjalanan spiritual David. Di masjid yang sunyi ini, ia mulai merasakan ketenangan yang luar biasa, yang kelak membawanya pada sebuah perjalanan baru dalam hidupnya.
David akhirnya tertidur pulas di dalam masjid yang tenang itu. Keletihan yang ia rasakan setelah perjalanan panjang dan perasaan damai yang menyelimutinya membuatnya terlelap dalam sekejap. Tidur di dalam masjid itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah semua kekhawatiran dan kecemasan yang biasa ia rasakan dalam kehidupan sehari-hari menghilang begitu saja. Suasana sejuk dan hening di sekitar membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Namun, dalam tidurnya yang lelap, sesuatu yang luar biasa terjadi. David terbangun dalam sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang terasa sangat nyata meskipun ia tahu itu hanyalah sebuah mimpi. Ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat terang. Seakan seluruh alam itu disinai cahaya yang lembut dan menenangkan. Di tengah-tengah cahaya yang indah itu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Yesus. Yesus tampak sangat bersinar. Tubuhnya seakan memancarkan cahaya yang begitu lembut namun begitu kuat. Ia terlihat damai, seperti berada dalam kedamaian yang tiada tandingannya. David menyaksikan dengan penuh takjub. Di tengah keheningan itu, Yesus mulai bergerak, dan dengan gerakan yang penuh ketenangan, ia mulai melakukan gerakan sholat. Dalam mimpi itu, David bisa melihat Yesus dengan jelas, melakukan gerakan yang sangat mirip dengan sholat yang biasa dilaksanakan oleh umat muslim, ruku, sujud, dan doa dalam posisi tertentu. David terheran-heran, kenapa Yesus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam? Pikirnya dalam hati. Mimpi itu begitu kuat, begitu jelas, dan begitu menyentuh, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, penuh dengan keheningan dan kedamaian, menyelimuti dirinya. Namun, seperti halnya mimpi, semuanya berubah dalam sekejap. David terbangun, matanya terbuka lebar, dan ia merasa sedikit bingung. Suasana di sekitar masih sama, masih di dalam masjid yang sunyi dan penuh kedamaian. Ia merasakan udara sejuk yang menyapa wajahnya, dan suara pelan dari beberapa orang yang masih duduk di sudut masjid, membaca Al-Quran atau beribadah. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa takjub dari mimpi yang baru saja ia alami. David duduk perlahan, mencoba untuk merenung, apa arti mimpi itu, pikirnya, berusaha mencari makna di balik apa yang ia lihat. Yesus yang sedang sholat, sama seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam. Apa yang ingin Tuhan tunjukkan padanya, ada sesuatu yang begitu mendalam dalam mimpinya itu. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya dengan akalnya, tetapi sangat terasa di dalam hatinya. Di dalam masjid, suasana semakin hening, hanya terdengar suara alunan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari beberapa orang yang sedang duduk dengan khusyuk, beberapa di antaranya sedang sholat sendiri, merenungi dan menyatu dengan ibadah yang mereka lakukan. David menatap mereka, merasa terhubung dengan ketenangan yang ada. Ia merasa seakan berada dalam ruang yang sangat berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana masjid semakin sepi, dengan hanya beberapa orang yang masih tampak beribadah. David menatap jam di tangannya, merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia merasa begitu nyaman di tempat ini, dengan kedamaian yang mengalir dalam setiap sudut masjid, mengingat perjalanan panjang yang sudah ia lakukan, serta mimpi yang baru saja ia alami. David memutuskan bahwa ia ingin tetap berada di masjid malam itu. Ia merasa damai, seolah-olah segala pertanyaan yang ada dalam dirinya dapat dijawab dengan ketenangan yang ia rasakan. Dengan perlahan, ia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati penjaga masjid yang masih berada di dekat pintu. "Pak, apakah saya boleh menginap di masjid malam ini?" tanya David dengan suara rendah, mencoba untuk tidak mengganggu ketenangan malam itu. Penjaga masjid yang sedang duduk santai di sudut, memandang David dengan senyum hangat. "Tentu, Bapak boleh menginap di sini. Kami selalu membuka pintu untuk siapa saja yang membutuhkan tempat istirahat, apalagi di bulan Ramadan ini," jawab penjaga masjid dengan ramah, sambil menambahkan, "Masjid ini adalah rumah bagi semua orang, Bapak tidak perlu khawatir." David mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya," ujarnya dengan tulus. Ia merasa diterima di tempat yang begitu sederhana, namun begitu penuh makna. Penjaga masjid memberi petunjuk tempat untuk beristirahat. David pun berbaring di sudut yang tenang, merasa bersyukur atas kesempatan untuk berada di tempat yang penuh kedamaian ini. Malam itu, David terbaring dalam keheningan masjid, merenungi mimpinya tentang Yesus yang sedang sholat. Ia merasa bahwa ada pesan yang lebih besar di balik mimpi itu, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar simbol agama atau budaya. Dalam mimpinya, Yesus tidak hanya sebagai sosok yang ia kenal, tetapi sebagai seorang pribadi yang menunjukkan ketundukan kepada Tuhan, mengikuti jalan yang sama dengan umat Islam. Apakah ini sebuah petunjuk? David bertanya pada dirinya sendiri.
apakah ini saatnya aku membuka hatiku lebih luas terhadap agama yang mungkin belum kupahami sepenuhnya? Namun, satu hal yang pasti, David merasa kedamaian yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia merasa seolah-olah dipandu ke arah yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih mendalam. Dengan perasaan itu, ia perlahan-lahan tertidur kembali, membiarkan ketenangan malam itu menyelimuti dirinya. Di tengah sepinya malam Ramadan, suasana di dalam masjid terasa begitu khusyuk. Lampu-lampu di sudut-sudut masjid menyinari ruang yang sejuk, sementara suara desahan napas orang-orang yang tengah khusyuk beribadah mengisi udara. David yang tidur di sudut masjid, terbangun oleh suara langkah-langkah lembut di luar, yang tak lain adalah suara orang-orang yang masih beribadah. Waktu sudah larut, namun beberapa jamaah tetap istiqomah menghadap Sang Pencipta, melaksanakan salat malam dengan penuh keikhlasan. David memandang sekeliling, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, rasa ingin tahu membuatnya bangkit dari tempat tidurnya. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari masjid, berpikir untuk memastikan keadaan mobilnya yang terparkir di halaman masjid. Ketika kakinya menginjak tanah, udara malam yang sejuk langsung menyapa wajahnya. Ia menatap langit yang begitu gelap, dengan bintang-bintang yang terlihat begitu jelas, meskipun cahaya kota agak menghalangi keindahannya. Namun, matanya segera menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di langit malam, seberkas cahaya bergerak cepat. Awalnya ia kira itu hanyalah bintang jatuh, tapi semakin ia perhatikan, semakin banyak cahaya yang beruntun, bergerak serentak dalam garis lurus, seolah-olah ada sekelompok bintang jatuh yang berbaris, bergerak dalam harmoni yang menakjubkan. David terkejut dan bertanya dalam hatinya, apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Indah sekali. Ia berdiri terpaku beberapa saat, terpesona oleh pemandangan yang begitu jarang ia saksikan, seperti ada yang mengundang rasa penasaran yang tak terbendung. David merasa sangat kecil di hadapan alam semesta yang luas ini, dan malam itu ia merasa ada sesuatu yang begitu istimewa. Setelah beberapa saat, ia pun kembali masuk ke dalam masjid dengan langkah pelan. Suasana di dalam masjid terasa sangat damai. Meskipun beberapa jamaah masih beribadah dengan khusyuk, David duduk kembali di tempat tidurnya, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dibayangi cahaya langit tadi. Tiba-tiba, penjaga masjid yang sudah beberapa kali menghampirinya di malam itu, mendekat dengan membawa nampan yang berisi makanan kecil dan air minum. Pak, ini ada beberapa makanan kecil dan air minum, semoga bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga setelah ibadah, kata penjaga masjid itu dengan senyum ramah. David mengangguk, terharu dengan perhatian yang diberikan penjaga masjid tersebut. Terima kasih banyak, jawab David sambil menerima makanan itu. Ia kemudian membuka percakapan, merasakan suasana yang begitu nyaman di masjid ini. Penjaga masjid itu duduk di samping David, senang rasanya bisa berbicara dengan Anda. Pak, kalau boleh tahu, apa yang membawa Anda ke masjid ini? David terdiam sejenak, merenung, sebenarnya saya hanya ingin merasakan malam Ramadan di masjid ini. Banyak yang saya rasakan, aneh sebenarnya, mungkin karena ini pertama kalinya saya menginap di masjid. Malam ini, saya bahkan melihat seperti bintang jatuh yang beruntun di langit. Anda tahu itu, kan? Penjaga masjid itu mengangguk pelan, matanya menatap langit yang tak terlihat dari dalam masjid. Ya, saya tahu. Sering kali kita melihat tanda-tanda alam yang indah seperti itu. Tapi, jika Anda ingin tahu lebih banyak, ada sesuatu yang lebih istimewa terjadi pada malam ini, katanya dengan nada penuh arti. David menatapnya, penasaran, apa itu? Penjaga masjid menarik napas dalam-dalam. Kemudian berkata, malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Kami percaya ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Dalam keyakinan kami, pada malam ini, Allah menurunkan malaikatnya untuk membawa doa-doa orang yang beribadah. Saya rasa, apa yang Anda lihat tadi mungkin adalah malaikat yang turun ke bumi. David terdiam, memikirkan penjelasan itu. Ia merasa ada yang sangat mendalam dalam penjelasan penjaga masjid itu. Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi, ucapnya pelan, mencoba memahami maknanya. Penjaga masjid itu melanjutkan, ya, benar, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini, doa-doa kita lebih didengar, dan amal ibadah kita dilipat gandakan. Banyak orang yang beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap mendapatkan rahmatnya. David merasa takjub. Jadi, ini adalah malam yang sangat istimewa. Saya tidak tahu tentang itu sebelumnya. Memang, jawab penjaga masjid sambil tersenyum. Banyak orang yang tidak tahu tentang malam ini. Tetapi bagi kami umat Islam, ini adalah malam yang penuh rahmat. Dan mungkin,
Allah ingin Anda melihat tanda-tandanya malam ini. David tertegun, pikirannya melayang pada pengalaman yang ia rasakan. Tiba-tiba, ia merasa bahwa malam ini membawa pesan yang sangat penting baginya. Tapi, ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan. Tadi, saya juga sempat melihat dalam mimpi saya, Yesus sedang salat, sama seperti orang Muslim. Apakah itu juga sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam? Penjaga masjid itu menatap David dengan lembut. Yesus, dalam pandangan kami sebagai umat Islam, adalah seorang nabi besar. Kami menganggap Yesus sebagai seorang Muslim, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan, dalam Al-Quran, kami membaca tentang bagaimana Yesus juga berdoa dan menyembah Tuhan dengan cara yang sangat mirip dengan salat yang dilakukan oleh umat Islam. Anda bisa menemukan ayat-ayat dalam Alkitab yang juga menceritakan hal yang sama. Yesus adalah bagian dari iman kami. David terkejut mendengar penjelasan itu. Saya tidak tahu tentang itu sebelumnya. Saya selalu berpikir bahwa Yesus hanya ada dalam ajaran Kristen, dan tidak pernah membayangkan bahwa dalam Islam, beliau juga begitu dihormati. Penjaga masjid tersenyum. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa semua nabi adalah utusan Tuhan yang membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga menghormati dan mencintai Yesus, sebagaimana kami menghormati nabi-nabi lainnya. David merenung sejenak, hatinya dipenuhi rasa kagum dan penasaran yang mendalam. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ini, ucapnya, saya ingin belajar lebih banyak tentang agama ini. Malam itu, mereka berdua berbincang panjang lebar. Penjaga masjid menjelaskan tentang Islam, tentang nabi-nabi, dan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Setiap penjelasan yang diberikan semakin membuka pikiran David, dan hatinya semakin terbuka terhadap keyakinan yang berbeda darinya. Suasana malam di masjid itu semakin larut, namun percakapan mereka tak kunjung berhenti. David merasa malam itu adalah malam yang akan selalu ia kenang, seperti ada cahaya baru yang menyinari hatinya, memberi petunjuk tentang jalan yang harus ia tempuh untuk mencari kebenaran. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, malam yang penuh pembelajaran dan pencerahan, hidup David mulai berubah. Pengalaman menginap di masjid dan perbincangannya dengan penjaga masjid membuka mata hatinya terhadap sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak saat itu, perasaan tak terdefinisi tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan kebenaran yang ia rasakan begitu mendalam. David mulai merasa ada sebuah kekosongan dalam hidupnya yang ingin diisi dengan sesuatu yang lebih. Ia merasa seperti telah menemukan sebuah jalan yang selama ini terhalang oleh keraguan dan kebingungannya. Meski ia tidak langsung memutuskan apa-apa, rasa ingin tahu yang besar membawanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang agama yang telah menggetarkan hatinya. Ia mulai membaca buku-buku Islam, baik yang ditulis oleh para cendekiawan maupun yang sederhana, buku-buku yang membahas tentang akidah, sejarah, serta kehidupan Rasulullah SAW. Membuatnya semakin terkesan. Setiap halaman yang ia baca seolah membawanya lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Ia merasa seperti menemukan potongan-potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidupnya, dan setiap jawaban baru semakin menguatkan keyakinannya. Namun, membaca buku-buku tidaklah cukup bagi David. Ia ingin mendengar langsung penjelasan dari orang-orang yang lebih memahami Islam. Maka, ia mulai mendatangi masjid-masjid terdekat dan bertanya kepada ustadz-ustadz yang ia temui. Setiap pertemuan membawa pencerahan baru. Ustadz-ustadz dengan sabar menjelaskan tentang segala hal yang David tanyakan, mulai dari cara beribadah, hingga makna di balik setiap ajaran dalam Islam. Tidak jarang mereka menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang para sahabat Nabi dan perjuangan mereka dalam menjaga iman. Di setiap kesempatan, David merasa semakin kuat untuk menjawab panggilan hatinya. Ada rasa kedamaian yang ia temui di setiap kata-kata yang diucapkan. Ada rasa damai yang ia rasakan setiap kali ia berusaha memahami hakikat kehidupan melalui ajaran Islam. Rasa itu semakin mendalam, dan ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. 1 bulan berlalu setelah malam yang mengubah hidupnya, dan semakin banyak waktu yang dihabiskannya untuk belajar dan merenung, hatinya semakin mantap, dan suatu pagi yang cerah, David merasakan panggilan yang kuat di dalam dirinya. Ia tahu bahwa inilah saat yang tepat. Ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, untuk memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Pada hari itu, David menemui seorang ustadz yang telah menjadi tempatnya bertanya dan berdiskusi selama beberapa waktu. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Ustadz, saya sudah mempelajari Islam, saya sudah merasakannya dalam hati saya ingin menjadi seorang Muslim." Ustadz itu tersenyum penuh haru, seolah merasakan kebahagiaan yang mendalam atas keputusan yang diambil David. "Alhamdulillah, David,
Semoga Allah memudahkan jalan Anda, dan memberi petunjuknya dalam setiap langkah yang Anda ambil. Dengan tulus, David mengucapkan 2 kalimat syahadat, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ia merasa hatinya seolah dibersihkan dari segala keraguan dan kebingungannya. Ia merasa lebih ringan, lebih hidup, lebih penuh dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, David menyadari bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih mendalam dalam menjalani setiap ibadah, dan lebih mengerti makna hidup yang sebenarnya. Ia juga merasa semakin terikat dengan komunitas Muslim, yang memberikan rasa kekeluargaan dan kedamaian yang luar biasa. Malam-malam Ramadan yang dulu ia alami, kini ia jalani dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Setiap salat yang ia lakukan semakin menguatkan keyakinannya, dan setiap doa yang ia panjatkan terasa begitu tulus. David tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, namun ia merasa yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar, jalan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Ia sering mengenang malam pertama yang mengubah hidupnya, malam itu di masjid yang penuh kedamaian, malam yang memberikan titik terang dalam kegelapan hatinya. Malam itu, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya, dan kini, ia tahu bahwa perjalanan spiritual itu akan terus berlanjut, dengan iman yang semakin tumbuh dan keyakinan yang semakin teguh.